Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi, pengolahan, dan analisis data pada eksperimen 4, yaitu mengenai interferometer Michelson-Morley. Kami dari kelompok 4A. Saya Elza Azizah 1803985 dan rekan saya Rahmati Zakiyah 1805714. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan panjang gelombang dari sinar laser helium neon. Alat dan bahan yang diperlukan pada eksperimen kali ini yaitu yang pertama, set perangkat percobaan interferometer Michelson-Morley sebanyak 1 set. Yang kedua, sinar laser helium neon sebanyak 1 buah, counter sebanyak 1 buah. 1 set alat percobaan interferometer, sinar laser helium neon, counter. Dasar teori. Pada teori gelombang cahaya terdapat fenomena interferensi. Interferensi terjadi dengan syarat ada dua sumber gelombang yang saling koheren, yaitu memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama dan beda fase yang selalu tetap. Gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini disebabkan karena gelombang-gelombangnya menempuh panjang lintasan yang berbeda. Nah, perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan gelombang-gelombangnya mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Perbedaan fase ini ada yang saling menguatkan sehingga menghasilkan interferensi konstruktif, ada yang saling melemahkan sehingga menghasilkan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif terjadi dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah, atau dalam kondisi yang sefase yang menyebabkan amplitudo gelombang bertambah sehingga terbentuk pola terang. Sedangkan interferensi destruktif terjadi dari puncak ke lembah dalam kondisi berlawanan fase yang menyebabkan amplitudonya nol sehingga terbentuk pola gelap. Untuk mengukur panjang gelombang dapat dilakukan dengan membuat interferensi. Untuk mendapatkan pola interferensi tersebut menggunakan alat interferometer Michelson. Pada tahun 1852 sampai 1931, seorang fisikawan Amerika Serikat, Albert Abraham Michelson, menemukan alat tersebut. Dan cara untuk mendapatkan pola interferensi tersebut adalah dengan memisahkan cahaya ke dua bagian, yang selanjutnya dikombinasikan untuk membentuk pola interferensi. Hasil interferensi yang berupa pola-pola Ferenczi dapat digunakan untuk menentukan besaran-besaran fisika yang berkaitan dengan interferensi, misalnya panjang gelombang, indeks bias, atau ketebalan bahan. Dalam pengukuran panjang gelombang garis spektrum cahaya, interferometer Michelson memiliki diagram skematik sebagai berikut. Terdapat sumber cahaya, beam splitter, plat kompensator, cermin 1, cermin 2, dan layar. Seperti yang ditunjukkan pada diagram skematik berikut, cara kerja dari interferometer Michelson-Morley adalah gelombang dari sumber berupa cahaya akan dipancarkan menuju beam splitter. Kemudian sebagian gelombang tersebut dipantulkan ke cermin 1 dan sebagian lagi dipantulkan ke cermin 2. Karena beam splitter memiliki sifat pembagi gelombang. Gelombang yang dipantulkan oleh beam splitter menuju cermin 1 akan dipantulkan kembali menuju layar. Sementara gelombang yang diteruskan ke cermin 2 akan melewati plat kompensator dan dipantulkan kembali menuju layar, sehingga akan bergabung dengan pantulan gelombang yang berasal dari cermin 1 dan membentuk pola interferensi yang dapat teramati di layar. Jika cermin 2 digeser ke arah pembagi sejarak D, maka tebal pola akan bertambah sebanyak D dan menghasilkan beda lintasan optis sejauh 2D karena gelombang cahaya melalui jarak tersebut sebanyak 2 kali. Jika jarak pindahnya cermin 2 diketahui, maka panjang gelombang cahaya dapat ditentukan dengan hubungan antara jarak pergeseran atau 2D dan banyaknya perubahan pola interferensi lingkaran atau N, sehingga didapat lambda sama dengan 2D per N.
Dalam praktikum ini, sumber cahaya yang digunakan adalah laser, yang merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, yang artinya penguatan cahaya dengan rangsangan pancaran radiasi. Sifat yang terjadi akibat kesamaan frekuensi adalah monokromatis, dan sifat yang terjadi akibat kesamaan fase adalah koheren. Dalam percobaan, laser yang digunakan adalah laser helium neon dengan panjang gelombang 632,8 nanometer. Sinar laser memiliki 4 sifat. Yang pertama, monokromatik, artinya cahayanya hanya terdiri atas satu warna dan satu gelombang. Yang kedua, koheren, artinya sefase dengan gelombang yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai satu arah tertentu atau cahayanya berfokus, tidak berpendar seperti sumber cahaya yang lainnya. Dan yang keempat, intensitasnya sangat tinggi dibandingkan sumber cahaya yang lain. Prosedur praktikum. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan terlebih dahulu. Yang kedua, menyusun alat-alat seperti pada gambar, yaitu terdapat sumber sinar laser, layar, C1, C2, C3, dan kompensator. Yang ketiga, menyalakan alat interferometer Michelson. Yang keempat, mengatur posisi C1 sehingga berkas pantulan dapat terlihat di layar. Yang kelima, mengatur beam filter C3 sampai terlihat bahwa sinar laser langsung menuju C3. Kemudian, mengatur beam filter C3 sampai terlihat bahwa sinar laser yang dipantulkan segaris dengan sinar datang. Keenam, mengatur posisi C2 sehingga cahaya dari C2 berhimpit dengan cahaya dari C1. Yang ketujuh, memutar skrup pengaturan pada C2 secara perlahan sehingga pola intervensi dapat dilihat jelas pada layar pengamatan. 8. Mencatat posisi awal pada mikrometer sebelum melakukan perhitungan. Yang kesembilan, memutar knob mikrometer perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Dan pada saat yang sama, kita juga menghitung pola intervensi yang terbentuk. 10. Mengamati perubahan pola intervensi sebanyak N200, N600, dan N1000. 11. Mencatat posisi akhir mikrometer sesudah melakukan perhitungan. 12. Mengulangi langkah 7-10 untuk masing-masing N sebanyak 10 data. 13. Mencatat setiap data ketika N200, N600, dan N1000. Yang terakhir, mematikan dan merapikan kembali alat-alat yang telah digunakan. Data eksperimen. Dari eksperimen kali ini, kita akan mendapatkan D1 yang merupakan posisi awal mikrometer skrup sebelum melakukan perhitungan. D2, yaitu posisi akhir mikrometer skrup setelah melakukan perhitungan. Dan N, yaitu jumlah pola interferensi yang terbentuk. Pengolahan data. Berdasarkan data hasil eksperimen, kita dapat menentukan harga dari delta D dengan cara D2 dikurangi D1. Maka kita akan mendapatkan harga delta D dalam milimeter. Karena dalam eksperimen ini kita memerlukan harga dari 2 delta D, maka delta D yang telah kita dapatkan dikalikan dengan 2. Maka akan kita dapatkan harga 2 delta D dalam milimeter. Pada N200, N600, untuk menentukan panjang gelombang sinar laser, kita menggunakan rumus 2 delta D per N. Jadi, 2 delta D yang telah kita dapatkan dalam milimeter, terlebih dahulu kita ubah ke dalam meter. Dengan cara 2 delta D milimeter dibagi dengan 1000. Setelah itu, kita hitung panjang gelombang sinar laser pada setiap data dengan cara 2 delta D dalam meter dibagi dengan N setiap data, yaitu N200
N600, dan N1000. Maka kita akan mendapatkan harga panjang gelombang sinar laser pada setiap data. Setelah kita dapatkan harga panjang gelombang sinar laser pada setiap data, kita dapat menghitung harga rata-rata panjang gelombang sinar laser pada setiap N, yaitu N200, N600, dan N1000. Dengan cara harga rata-rata panjang gelombang sinar laser sama dengan jumlah dari panjang gelombang sinar laser dibagi dengan N. Pada N200 yaitu 62 kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 10. Sama dengan 6,2 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau sama dengan 620 nanometer. Untuk N600, kita peroleh harga rata-rata panjang gelombang sinar lasernya sama dengan 6,32 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau sama dengan 632 nanometer. Dan pada N1000, kita peroleh harga rata-rata panjang gelombang sinar lasernya yaitu 6,3 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau sama dengan 630 nanometer. Setelah kita dapatkan harga rata-rata panjang gelombang sinar laser pada setiap N, kita dapat menentukan standar deviasi dari panjang gelombang sinar laser tersebut. Untuk N200, kita hitung standar deviasinya dengan cara akar dari jumlah mutlak panjang gelombang sinar laser dikurangi rata-rata panjang gelombang sinar laser pangkat 2 dibagi dengan N-1. Pada N200 kita peroleh standar deviasinya sebesar 0,788 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau sama dengan 78,8 nanometer. Pada N600 kita peroleh standar deviasinya sebesar 0,234 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau sama dengan 23,4 nanometer. Dan pada N1000 kita peroleh standar deviasinya sebesar 0,286 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau sama dengan 28,6 nanometer. Dari pengolahan data yang telah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan harga panjang gelombang sinar laser pada setiap N, yaitu N200, N600, dan N1000. Pada N200, kita peroleh panjang gelombang sinar lasernya yaitu sebesar 620 plus minus 78,8 nanometer. Dengan itu, kita dapat menentukan besar persentase kesalahan presisi dan akurasinya. Dengan cara untuk persentase kesalahan presisi, kita hitung dengan standar deviasi dibagi dengan panjang gelombang sinar laser dikali 100%. Dan untuk persentase kesalahan akurasi, kita peroleh dengan cara harga mutlak dari panjang gelombang sinar laser berdasarkan eksperimen dikurangi panjang gelombang sinar laser berdasarkan literatur dibagi panjang gelombang sinar laser berdasarkan literatur dikali dengan 100%. Pada N200 kita peroleh harga persentase kesalahan presisinya sebesar 12,7%. Untuk persentase kesalahan akurasinya sebesar 2,02%. Untuk N600 kita peroleh panjang gelombang sinar lasernya yaitu sebesar 632 plus minus 23,4 nanometer. Dengan persentase kesalahan presisinya sebesar 3,7% dengan persentase kesalahan akurasinya sebesar 0,12%. Untuk N1000 kita peroleh
Panjang gelombang sinar lasernya sebesar 630 plus minus 28,6 nanometer dengan persentase kesalahan presisinya sebesar 4,53% dan persentase kesalahan akurasinya sebesar 0,44%. Analisis data. Dari data yang diperoleh, kita bisa menentukan harga panjang gelombang sinar laser berdasarkan hasil eksperimen. Panjang gelombang sinar laser dapat kita tentukan dengan cara menghubungkan jarak pergeseran atau 2D dan banyaknya perubahan pola intervensi lingkaran atau N. Berdasarkan hasil pengolahan data yang kita peroleh, panjang gelombang sinar laser untuk N200 yaitu sebesar 620 plus minus 78,8 nanometer. Untuk N600 sebesar 632 plus minus 23,4 nanometer. Dan untuk N1000 sebesar 630 plus minus 28,6 nanometer. Sedangkan panjang gelombang sinar laser menurut literatur sebesar 632,8 nanometer. Maka dari hasil perhitungan tersebut, data hasil eksperimen didapatkan nilai persentase kesalahan akurasinya itu relatif cukup rendah. Untuk N200, persentase kesalahan presisinya sebesar 12,7% dan kesalahan akurasinya sebesar 2,02%. Untuk N600, persentase kesalahan presisinya sebesar 3,7% dan kesalahan akurasinya sebesar 0,12%. Dan untuk N1000, persentase kesalahan presisinya sebesar 4,53% dan kesalahan akurasinya sebesar 0,44%. Dari data hasil eksperimen yang kita peroleh, nilai panjang gelombang sinar laser helium neon dengan akurasi yang lebih tinggi yaitu pada saat N sama dengan 600 dengan persentase kesalahan presisinya sebesar 3,7% dan kesalahan akurasinya sebesar 0,12%. Berdasarkan teori, semakin banyak jumlah N, maka pergerakan spektrometernya dapat terlihat dan berpindah lebih mudah, sehingga delta D-nya akan lebih akurat karena perbedaan yang dihasilkan akan terlihat. Akan tetapi, berdasarkan pengolahan data hasil eksperimen, persentase kesalahan presisi dan akurasi dari data N sama dengan 1000 lebih besar jika dibandingkan dengan persentase kesalahan presisi dan akurasi dari data N sama dengan 600. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, terdapat kesulitan untuk mendapatkan pola interferensi lingkaran yang berpusat di tengah layar, karena sulit menentukan posisi antara sinar laser dengan cermin. Yang kedua, set alat interferometer yang sangat sensitif terhadap putaran. Ketika sudah didapatkan pola interferensi yang cukup baik, akan tetapi pola bisa langsung berubah ketika ada getaran kecil di meja, sehingga berpengaruh pada saat pengambilan data. Yang ketiga, kesulitan menentukan perubahan pola interferensi karena mikrometastroup untuk cermin C2 sangat sensitif, sehingga jika digeser sedikit saja dapat menghasilkan banyak pola interferensi. Dari hasil pengolahan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa harga panjang gelombang untuk sinar laser helium neon untuk N sama dengan 200 adalah 620 plus minus 78,8 nanometer dengan kesalahan presisi 12,7% dan kesalahan akurasi 2,02%. Untuk N sama dengan 600, panjang gelombangnya sebesar 632 plus minus 23,4 nanometer dengan kesalahan presisi 3,70% dan kesalahan akurasi 0,12%. Dan untuk N sama dengan 1000, lambda sama dengan 630 plus minus 28,6 nanometer dengan kesalahan presisi 4,53% dan kesalahan akurasi 0,44%. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai interferometer Michelson-Morley. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.